Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, sebelumnya ada pemberitahuan dari PPG maupun Gereja Baptis Indonesia Gading, yaitu mengingat penyebaran COVID-19 dan juga peraturan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, maka GPI Gading atau hal ini gereja memutuskan untuk menghentikan ibadah dan seluruh kegiatan gereja dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Ibadah diupayakan secara online dari rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi ini sifatnya sementara dan semoga kita berdoa bersama, semoga semua keadaan dan kesulitan ini akan segera berakhir. Dan kami juga mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan kita, terus menguatkan setiap diri kita. Bersama-sama kita akan berupaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah akan memberkati kita semua. Amin. Salam Jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang dalam acara ibadah kebaktian 7 Juli 2021. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersatu sejenak Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa diri kita. Berdiri
mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat yang mendengarkan lewat YouTube online ini Tuhan, agar lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terjadi atas kami Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan, kami siap dan kami yakin Tuhan, kuasa dan lawatan-Mu terjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ini setiap seruan doa kami Tuhan, ini seruan pergumulan kami Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bertata kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang berada di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentunya dengan ucapan syukur, pujian yang datang dari Allah, kita akan naikkan pujian bersama-sama sukacita. Apapun kondisi kita di rumah saat ini, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara, kota perlindungan. Mari katakan semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah Tuhan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Jemaat yang di rumah setelah ibadah online bisa menyampaikan persembahannya di gereja, dan gereja menyiapkan kotak persembahan yang berada di bawah. Kita mau berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami Bapa. Di tengah situasi ini kami mengucap syukur karena kami milik Engkau Tuhan. Engkau memelihara kami dan layakkanlah persembahan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita, yang menguatkan kita. Kita akan belajar bersama bagaimana Allah senantiasa mengasihi kehidupan kita. Ujian pengantar firman Salah Dasar Gereja akan mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Allah.
Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, segenap jemaat-Mu yang saat ini siap mendengar firman-Mu, yang ada di rumah, yang saat ini Tuhan bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Dan bila firman Tuhan ini memberkati kami, dan hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan yang memakai hamba-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan saat ini kita bersama-sama masih tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saat ini kita mendengarkan firman Tuhan secara online karena peraturan pemerintah Kota Surakarta dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli bahwa kita gereja harus mengadakan peribadatan secara online. Kita harus mematuhi dan kita harus melaksanakan apa yang menjadikan perintah daripada peraturan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan kita ambil di dalam Kitab Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adakah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya? Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu lalu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu
menyimpannya dalam hatinya yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bulan ini adalah dewasa dan bertumbuh. Dan pada saat ini ibadah spesial Bapak Ibu Saudara, karena bertepatan dengan HUT, Hari Ulang Tahun Gereja Baptis Indonesia Gading yang ke-57 tahun. Dan firman Tuhan saya beri judul yaitu bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita harus mengalami pertumbuhan yang baik di dalam mengikut Tuhan. Kalau firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas, di situ dikatakan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa orang-orang yang tidak memiliki pertumbuhan yang baik, orang-orang yang tidak berakar, mereka orang-orang yang tidak akan berhasil. Dan dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan perumpamaan tentang benih yang ditabur di pinggir jalan, dan benih itu dimakan oleh burung, dan benih itu diinjak orang. Dan benih yang ditabur di bebatuan, dan mereka itu adalah orang-orang yang percaya saja tetapi tidak berakar. Sehingga ketika ada pencobaan-pencobaan mereka murtad, Bapak Ibu Saudara. Dan benih yang ditabur di semak duri adalah mereka yang menerima firman, namun dalam pertumbuhannya mereka tertekan, mereka banyak mengalami kekhawatiran hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen di dalam mengikut Yesus, mereka banyak mengalami suatu pertumbuhan, kelihatannya bertumbuh secara rohani, tetapi mereka tidak berakar. Ada orang Kristen, mereka juga meninggalkan Tuhan. Ketika mereka ada masalah, ada pencobaan di dalam hidup mereka, mereka murtad meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang Kristen dapat bertumbuh iman kita, kita berakar dan berbuah banyak? Yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin bertumbuh secara rohani, kita berakar kuat di dalam Tuhan, dan kita mengalami pertumbuhan, kita berbuah banyak. Satu hal yang pertama adalah kita harus suka terhadap firman Tuhan. Kita harus suka mendengar firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 bagian yang terakhir, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, kita tetap kuat di dalam Tuhan dan berbuah banyak, yang pertama adalah kita harus suka mendengar firman Tuhan. Orang yang suka mendengar firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan ayat yang kedua dan ketiga, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan, orang-orang yang rindu akan Taurat Tuhan, itu orang-orang yang akan diberkati Tuhan, yang akan mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-119, Daud berkata, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-174,
Mazmur 119 ayat yang 174. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, sang pemazmur rindu akan Taurat, akan firman Tuhan. Dan itu yang membuat jiwanya ini bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin bertumbuh, maka kita harus suka dengar firman Tuhan. Kalau orang yang tidak suka dengar firman Tuhan, mereka tidak akan mengalami pertumbuhan. Mungkin banyak orang Kristen yang bergereja, tetapi dengan motivasi lain, ingin bertemu dengan teman-teman, sahabat, atau ingin berbicara tentang bisnis, tapi tidak suka mendengar firman Tuhan. Bernyanyi, duduk, tapi ketika firman disampaikan, maka firman itu tidak didengar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, sering banyak orang tidak suka mendengar firman, tetapi mereka hanya suka dengan berita-berita di luar kebenaran firman, yaitu mereka mendengar berita-berita dongeng. Itu terdapat di dalam 2 Timotius, Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari kita melihat bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan secara iman, secara rohani, karena mereka tidak suka dengan kebenaran firman. Sehingga mereka suka hanya pada dongeng, pada cerita-cerita yang sebenarnya bukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan mereka tidak mengalami pertumbuhan. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengalami pertumbuhan iman, kita harus suka mendengar firman Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus menyimpan firman itu dalam hati. Firman itu harus disimpan di dalam hati kita. Tadi di sana dikatakan bahwa di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 15 tadi bagian terakhir, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman itu perlu disimpan di dalam hati. Sang pemazmur juga berkata dengan sangat jelas memberkati kita. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyimpan firman, setelah kita mendengar firman dengan penuh sukacita, kita suka firman itu, kita simpan firman itu dalam hati, maka firman itu yang akan menolong kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam pemazmur mengatakan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ketika firman itu ada di dalam hati kita, firman itu menguatkan. Janji-janji Tuhan itu indah. Ketika kita ingin melakukan kesalahan, ketika kita berbuat salah, firman itu mengingatkan, firman itu mengajarkan, firman itu memberikan kita jalan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, sehingga kita
tidak jatuh di dalam dosa. Ketika firman itu kita simpan di dalam hati, dan firman itu terus memberikan kita kekuatan sehingga kita tidak melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, ketika kita ingin bertumbuh, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah melakukan firman dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita sebagai orang Kristen jika ingin mengalami bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan berbuah banyak, kita harus melakukan firman Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal 1, Bapak Ibu Saudara, kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang yang melakukan firman, yang membawa dia kepada kebenaran, maka dia akan berbahagia dalam perbuatannya. Perbuatannya akan menjadi berkat, perbuatannya akan menyenangkan banyak orang kalau dia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua hari ini sebagai jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pertumbuhan rohani. Saya percaya kita pun semua menjadi orang Kristen yang kuat. Saya percaya kita semua pun melakukan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, di hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Gading yang ke-57 tahun, saya tetap terus mengajak kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Baptis Indonesia Gading untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap teguh di dalam iman kita di dalam Yesus. Jangan pernah tergoyahkan oleh apapun, oleh kondisi apapun, tetapi biarlah melalui HUT Gereja Baptis Indonesia Gading yang ke-57, kita tetap semangat melayani Tuhan. Kita tetap semangat berbakti kepada Tuhan. Dan kita percaya Gereja Baptis Indonesia Gading yang kita cintai akan tetap terus eksis, akan tetap maju, tetap akan bersinar, akan menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh Gereja Baptis Indonesia Gading, kepada Gereja Baptis Indonesia Gading, supaya gereja ini tetap terus diberkati Tuhan, semakin menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama dan kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bertumbuh, berakar dan berbuah banyak. Dan kami percaya seluruh jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Gading sudah mengalami pertumbuhan iman yang baik, sudah memiliki kekuatan iman di dalam Yesus. Dan kami percaya gereja ini akan terus bertumbuh, jemaat semakin berkualitas iman rohaninya, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kami percaya Tuhan di hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Gading yang ke-57 ini, gereja ini semakin maju diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk meresponi firman Tuhan. Kita harus menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita semuanya ini betul-betul memiliki kasih kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hamba-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu sekali. Hanya itu kerinduanku. Bapa yang di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu membentuk hati kami, semakin kami suka akan firman Tuhan. Dan kami tetap terus menyimpan firman itu dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang membentuk hati kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang tetap suka akan firman Tuhan dan melakukan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk situasi bangsa yang saat ini. Terkhusus adalah pandemi corona yang saat ini belum selesai. Tuhan, kami mohon uluran tangan kasih-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menolong setiap masyarakat Indonesia yang terpapar COVID. Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau menyembuhkannya. Kami percaya Tuhan, kami akan kuasa Tuhan. Kami meyakini, biarlah Tuhan yang turut bekerja atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami bisa melewati pandemi corona ini dengan baik. Dan COVID-19 yang saat ini merajalela, kami terus berdoa kuatkan seluruh bangsa Indonesia. Kalaupun ada yang terkena COVID, Tuhan akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada angka kematian. Kami terus berdoa Tuhan untuk situasi bangsa, keamanan, politik, juga perekonomian. Tuhan, Engkau akan memulihkan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa, kami percaya bangsa ini, Tuhan mengasihi bangsa Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati
wakilnya Bapak Amin Ma'ruf. Berkati seluruh masyarakat Indonesia agar tetap sabar mendukung upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Kami percaya Tuhan semuanya ini dapat menanggulangi penyebaran daripada COVID-19. Kami terus berdoa Tuhan saat ini untuk Gereja Baptis Indonesia Gading yang berulang tahun yang ke-57 tahun. Tuhan, Engkau terus memberkati gereja kami yang kami cintai, agar Gereja Baptis Indonesia Gading semakin maju, semakin bersinar, semakin menjadi berkat seluruh umat Tuhan, jemaat saling mendukung, saling menghormati, saling mengasihi. Dan kami percaya gerejamu ini menjadi terang di tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati. Jika ada anak-anakmu yang sakit kena COVID, jika ada anak-anakmu yang sakit secara jasmani, oh Tuhan, kami memohon uluran tangan kasih-Mu. Tuhan, sembuhkan mereka demi nama Yesus Kristus. Mereka yang saat ini Tuhan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya mereka pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk yang mencari pekerjaan, pasangan hidup, momongan. Dan kami terus berdoa Tuhan memberkati, memberikan kesabaran kepada mereka. Bapa kami yang di surga, kami akan pulang. Kami akan beraktivitas kembali. Tuhan memberkati kami dan berikan kami sehat panjang umur. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih karunia penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha, dan kita tetap diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Gereja Baptis Indonesia Gading Surakarta merupakan gereja baptis kedua yang ada di wilayah Surakarta. Gereja Baptis Indonesia Gading sendiri diorganisasikan menjadi gereja mandiri pada tanggal 5 Juli 1964 yang beralamat di Jalan Gading Kulon nomor 16,
yang sekarang berubah menjadi Jalan Veteran nomor 56 Surakarta. Sedangkan piagam pengorganisasian gereja ditandatangani oleh 48 orang anggota gereja yang mula-mula. Pada saat itu, Gereja Baptis Indonesia Gading digembalakan oleh Pendeta John Moritz Sumual. Selang berjalannya waktu, Gereja Baptis Indonesia Gading semakin bertumbuh dan semakin berkembang, baik secara kualitas jemaat dan kuantitas atau jumlah jemaat yang menjadi anggota gereja. Hal ini menjadikan Gereja Baptis Indonesia Gading termasuk gereja besar di wilayah Surakarta. Dinamika kehidupan gereja, baik pasang maupun surut, membuat Gereja Baptis Indonesia Gading terus bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan sudah menempatkan dan memanggil beberapa hamba Tuhan secara khusus untuk menggembalakan di Gereja Baptis Indonesia Gading, Surakarta. Pendeta John Moritz Sumual menjadi gembala sidang pertama yang melayani di Gereja Baptis Indonesia Gading dari tahun 1964 sampai 1968. Gembala sidang berikutnya adalah Pendeta Sudarmo Eko Putro yang kemudian ditabiskan di Gereja Baptis Gading dan nama gereja ditambah dengan nama Gereja Baptis Terang Dunia. Beliau melayani dari tahun 1970 sampai dengan 1975 dan tahun 1977 sampai dengan 1988. Gereja Baptis Gading dilayani oleh Pendeta Julius Moses Sumual. Pada masa pelayanan beliau, nama Gereja Baptis Terang Dunia diubah menjadi Gereja Baptis Indonesia Gading. Pada tahun 1990 sampai dengan 2001, Gereja Baptis Indonesia Gading dilayani oleh Pendeta Yohanan Suripto. Berikutnya adalah Pendeta Paulus Sinudarsono MA dari Januari 2001 sampai dengan 28 Februari 2012. Pada masa beliau, gedung Gereja Baptis Indonesia Gading dibangun dengan kapasitas ruangan yang lebih besar. Jemaat saling bergotong royong, baik dana, tenaga, dan doa untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja yang baru. Pada tahun 2014 sampai sekarang, Gereja Baptis Indonesia Gading dilayani oleh Pendeta Muda Paulus Batara Nusantara STH sebagai gembala sidang.